Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih Warren Buffett itu pernah hampir ketipu 60 juta dolar sama nenek-nenek dari Rusia guys. Kok bisa ya Warren Buffett kena tipu ya? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, gue lagi duduk di toko furniture yang paling besar, paling megah di Nebraska. Jadi ini ada di Omaha dan ini terkenal nih studi kasus Mrs. B. Nah Mrs. B ini terkenal banget guys. Jadi Mrs. B ini salah satu perusahaan yang dibeli oleh Warren Buffett. Ini perusahaan tertutup. Jadi pendirinya namanya Rose Blumkin. Ibu-ibu, emak-emak kabur dia dari Belarusia gara-gara zaman itu perang lah ya. Dan hidup susah. Dia tuh lahir di Belarusia, akhirnya bisa kabur ke Amerika Serikat lewat jalur ya Rusia itu sendiri. Nah dia di sini terkenal sebagai orang Rusia. Sebetulnya dia orang Belarusia. Tapi kalau lu pikir lagi sebetulnya bukan Rusia, zaman itu mah adanya Uni Soviet. Anyway, dia itu sebetulnya imigran gelap guys. Nah dia kabur dari Belarusia ke Amerika Serikat dengan tujuan ya cari penghidupan. Pengen hidup merdeka, pengen hidup bebas, pengen bisa sejahtera. Sayangnya ya dia juga gak punya pendidikan loh. Dia gak bisa bahasa Inggris. Maka ini penting ya buat teman-teman punya jiwa fighter nih. Lu ibu-ibu jangan gampang menyerah. Karena Mrs. Blumkin ini, Mrs. B ini, imigran gelap ini yang gak punya pendidikan, gak punya gelar, gak bisa bahasa Inggris. Ternyata bisa jadi salah satu orang terkaya di Omaha guys, di Nebraska. Nah kisahnya nih guys, ketika dia kabur keluar nih dari Uni Soviet ke Amerika Serikat, dia itu gak punya duit sama sekali. Akhirnya nyampe di sini dia bisnis sama suaminya buka usaha jual beli baju bekas. Thrifting nih. Cuman hebatnya ya dibanding thrifting Indonesia. Thrifting Indonesia itu selalu jadi parasit. Karena jualan barang impor harga murah. Ujung-ujungnya makin banyak pabrik tekstil yang bangkrut di Indonesia. Nah kalau Mrs. B itu beda. Dia jual pakaian bekas ya dari orang-orang. Jadi dia pakaian bekas orang, dia ambil, dia kumpulin, dia kulak di Amerika Serikat sendiri. Terus dia jual lagi di Amerika Serikat lagi. Jadi memang pakaian dari Amerika untuk Amerika lah. Nah satu yang menarik ya, jiwa fighternya si Mrs. B, Mrs. Blumkin itu udah ada dari sejak dia kabur. Jadi dia kabur tuh tahun 1917 guys. Lu bayangin nih, Indonesia belum merdeka, dia udah kabur. Umur dia sekitar 23 tahun guys pas dia kabur itu. Nah dia masuk ke Amerika, dia belajar bahasa Inggris sebetulnya dari anaknya. Nah ini kayak kenalan gue juga, cuman dalam kasus di Belanda. Nah ketika lu punya anak di Amerika Serikat, walaupun lu warga negara Rusia, lu punya anak lu otomatis punya warga kenegaraan Amerika Serikat. Kalau lu punya warga kenegaraan Amerika Serikat, lu punya hak yang sama dengan penduduk Amerika Serikat, walaupun anak imigran gelap. Jadi anaknya punya dapat kesempatan sekolah gratis di Amerika. Nah namanya juga anak sekolah, masih TK. Datang ke sekolah, pick up language, dia belajar sendiri sampai pulang ke rumah, mamanya belajar sama anaknya guys. Nah disitulah Mrs. B atau Mrs. Blumkin mulai bisa belajar bahasa Inggris dari anaknya sendiri. Gila ya. Nah terus guys, kita ambil jalan ya. Mrs. B itu sambil belajar sama anaknya, dia bisnis jual beli baju bekas yang gue bilang tadi selama 20 tahun. Nah namanya juga zaman susah guys. Jadi zaman itu 20 tahun Mrs. B buka toko baju bekas, akhirnya nabung bisa dapat duit $500. Lu bayangin $500, kerja keras selama 20 tahun, besarin anaknya, orang gak berpendidikan ini. Dengan modal $500 itu, akhirnya dia bangun toko furniture yang namanya Nebraska Furniture Mart. Ini tempat gue berdiri sekarang. Nah teman-teman bisa lihat, ini sectionnya. Toko ini ya, lu bayangin ya, punya luas itu lebih dari 4 hektar. Anyway, lu penasaran gak sih kenapa dia akhirnya bisa sehebat ini, sesukses ini? Karena ternyata ya Mrs. B ini fighter banget. Tapi dia punya prinsip guys, itu yang bikin dia terkenal di Omaha ini. Prinsipnya masih sampai sekarang di belajar anak-anak SD juga diajarin soal Mrs. B. Kalau lu ketemu sama dia, lu lihat dia tuh fighter. Hari-hari terakhir hidupnya dia jalan-jalan pakai kursi roda yang elektronik itu. Dan sering banget nabrak orang gitu. Karena dia orangnya serba cepet, serba gesit. Kenapa ya dia bisa terkenal banget, bisa hebat banget. Bahkan sampai masuk buku pelajaran di anak-anak SD, anak sekolah di Nebraska itu. Gue aja naik Uber, supir taksi. Gue ketemu orang di bandara, gue ketemu kedai kopi. Semua pada kenal Mrs. B bro. Asal umurnya di atas 40 tahun ya. Mereka tahu Mrs. B. Jadi Mrs. Blumkin ini terkenal gara-gara dia punya 2 prinsip utama guys. Yang pertama, sell cheap. Jadi jual itu murah. Yang kedua, don't cheat. Jadi lu jangan curang. Itu menurut dia bisnis itu mudah. Asal lu kerja keras dan lu pegang prinsip itu. Sell cheap, don't cheat. Ujung-ujungnya apa? Begitu hebatnya ya Mrs. B ini dagang. Dan dia terkenal jualnya itu murah. Dan dia nggak ambil untung gede. Mayoritas margin itu malah dikasih ke customer. Dan customer happy. Lu bayangin ya, di tahun 1983, itu gue belum lahir.
Omzetnya Mrs. B itu udah 100 juta dolar bro. Can you imagine bro? Mrs. B bangun toko ini modal 500 dolar tahun 1983, omzetnya udah 100 juta dolar. Tapi nggak usah heran ya, kenapa Mrs. B bisa sukses banget. Dan prinsip itu dia pegang banget. Apa? Sell cheap, don't cheat. Kursi yang tadi lu lihat gue dudukin di awal video ini, kursi warna coklat, itu asli dari kulit sapi. Harga jualnya berapa? Sekitar 2,3 juta rupiah. Jadi barang-barang yang dijual sama mereka, kalau lu lihat banyak banget lebih mahal di IKEA. Nah makanya gak usah heran guys, di tahun 1983 ya, akhirnya ya perusahaan keluarga ini, perusahaan Mrs. B ini, mencuri bola matanya Warren Buffett. Dia kaget, kok bisa ada toko yang running nenek-nenek bisa punya omset ratusan juta dolar, akhirnya dibeli sama Warren Buffett guys. Itu dibeli seharga 60 juta dolar. Dan Warren Buffett di situ happy banget bisa beli toko ini. Karena dia tahu Mrs. B itu bisa running bisnisnya, operationnya bagus banget. Orangnya pekerja keras. Mrs. B itu orang yang pertama kali masuk ke kantor langsung check opnam, setiap hari check opnam, lu bayangin. Inventory mereka itu ada 70.000 lebih bro. Tapi Mrs. B itu fighter ya. Tahun 1983 dia terpaksa jual. Kenapa? Karena dia nggak mau anak cucunya berebut warisan. Jadi dia pikir, waduh nanti pada berantem nih anak-anak gue. Kata dia, gue jual aja bisnisnya masih Warren Buffett 60 juta dolar. Tapi ternyata disinilah Warren Buffett itu bikin kesalahan. Kenapa kesalahan? Ya dia salah satu alasan yang kenapa dia pengen bisnis sama Mrs. B ya. Dia kan cuma take over sekitar 80-90% sahamnya Mrs. B. Gak semuanya dibeli. Tapi kenapa Warren Buffett bisa kena jebak guys? Karena Warren Buffett itu kan seneng bisnisnya Mrs. B ini jalankan dengan benar. Operasinya jalanin dengan bagus. Nah satu yang dia lupa, Mrs. B ini terlalu fighter. Maksudnya apa terlalu fighter? Umur 96 tahun, bisnisnya diambil sama Warren Buffett di harga 60 juta dolar. Harapannya dia pensiun, uangnya dibagi-bagi sama anaknya, nggak ada yang bertengkar gitu kan. Tapi ternyata Mrs. B masih hobi kerja guys, masih hobi ngantor. Walaupun udah dibeli perusahaannya sama Warren Buffett. So, yang dilakukan Mrs. B adalah ternyata dia batal pensiun. Dia kembali berbisnis, kembali masuk toko, kembali stack opnam, kembali ngurusin HRD perusahaan, kembali ngurusin finansial perusahaan. Dan itu ternyata membawa friksi. Karena perusahaan dia sekarang di-running sama anak cucunya dia. Yang nggak selalu sepemikiran sama Mrs. B. Akhirnya ya mereka sering berantem lah. Karena anak cucunya merasa lebih pinter. Mereka ngerasa neneknya ini udah nggak update. Nenek-nenek umur 96 tahun ngerti apa sih soal bisnis menurut mereka. Jadi sering berantem mereka, ujung-ujungnya yang rugi siapa? Warren Buffett. Karena Warren Buffett udah jadi pemegang saham Nebraska. 90% sahamnya dipegang. Dan dia kesel, gimana sih ini perusahaan kok jalannya jadi tersendat-sendat gara-gara berantem sama Mrs. B. Nah Mrs. B juga nggak mau ngalah, dia tetap mau ngantor, dia tetap mau bisnis. Ini toh kan anak cucu gue harusnya nurut dong sama gue. Tapi faktanya mereka nggak nurut sama Mrs. B guys. Guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan, dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal, supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lo. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini, atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. So, karena berantem terus, ini keluarga, akhirnya Mrs. B bilang ya udahlah, kalian kalau terlalu sotoy, gua nggak ikut campur. Nah, ternyata Mrs. B kenapa mendadak mundur dari perusahaan yang dia dirikan sendiri? Karena dia udah ada ide. Dia ingat waktu dia di buy out, waktu dia dibeli sama Warren Buffett, dia tidak tanda tangan non-compete agreement. Jadi klausul untuk tidak berkompetisi, maksudnya gini, perusahaan lu gue beli ya, tapi setelah gue beli lu nggak boleh buka perusahaan sejenis. Itu standar guys, non-compete clause. Namanya proses M&A selalu ada itu. Mrs. B sadar dia nggak lakukan itu.
Dia tidak disuruh tanda tangan itu sama Warren Buffett. Jadi apa yang dilakukan Mrs. B? Setelah dia berantem, setelah dia diusir dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, ini kasusnya sama kayak Steve Jobs. Mrs. B buka toko furniture bro, yang sama. Di depannya NFM, di depannya Nebraska Furniture Mart. Nah dia mau buktikan, lu anak cucu gue, lu itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ini gue ajarin cara bisnis yang benar. Kata nenek itu guys. Lu bayangin umur 96 tahun bukannya pensiun, tapi malah buka bisnis baru. Berantemlah dengan Nebraska yang udah jadi kepemilikannya Warren Buffett. Nah anak cucunya si Mrs. B itu pada bilang nggak apa-apa, nggak bakal sukses itu Mrs. B. Udah out of date ilmunya. Santai aja bro, kata anak-anaknya Mrs. B ya. Tapi ternyata cuma dalam waktu 2 tahun, toko yang didirikan sama Mrs. B, lu bayangin, berhasil mengalahkan penjualan di toko yang pertamanya sendiri. Jadi Mrs. B lebih fighter, lebih ngerti. Cuma dalam waktu 2 tahun loh. Dan ujung-ujungnya apa? Lu bayangkan mereka sampai pernah catat rekor toko baru yang dibikin sama Mrs. B. Itu menjual karpet ya, namanya furniture. Dia jual karpet, beberapa karpet, sofa, paling banyak se-Nebraska. So akhirnya mau gak mau Warren Buffett gak ada pilihan lain. Dia terpaksa beli toko barunya Mrs. B guys. Lu bayangin ya, ini ketipu 2 kali berarti si Warren Buffett. Pertama dia beli 60 juta dolar toko yang didirikan Mrs. B. Mrs. B dapat duit dong 60 juta dolar. Plus masih ada sisa 10% sahamnya. Ternyata abis itu duitnya bukan dipakai buat pensiun, malah dibuat toko baru buat saingan sama perusahaannya Berkshire Hathaway. Nebraska Furniture Mart ternyata udah jadi miliknya Warren Buffett kan. Jadi di situ Warren Buffett bilang, alasannya dia kenapa lu akhirnya beli perusahaan barunya Mrs. B, toko furniture yang baru itu. Simple aja kata Warren Buffett, gua nggak bakal pernah mau bersaing dengan Mrs. B. Lu tahu kalau di dalam satu ruangan kelas ada 10 orang CEO lulusan dari Harvard, Stanford segala macam, dilawan sama Mrs. B, apa jawaban Warren Buffett? Gua jamin yang menang Mrs. B. Mrs. B itu CEO paling keren, paling hebat. Lu kumpulin 10 CEO besar dari sekolah-sekolah hebat bisnis di Amerika, pasti kalah sama Mrs. B, dia bilang. Bahkan Warren Buffett bilang, gue sendiri lebih pilih berantem, pukul-pukulan, sama beruang kutub dibandingkan harus berantem sama Mrs. B. Karena udah pasti Mrs. B yang menang. At least kalau Mrs. B nggak menang, pasti gue luka parah, kata Warren Buffett. Jadi menarik guys, kisah perjalanannya Warren Buffett bersama Mrs. B ini ya. Ya dia banyak dapat ilmu pelajaran bisnis, karena waktu dia akuisisi bisnisnya Mrs. B, saking percayanya Warren Buffett, dia nggak baca laporan keuangannya dulu loh. Nggak, dia murni belanja perusahaan ini yang lu lihat ini tanpa dia baca laporan keuangannya. Tapi menyesal nggak Warren Buffett? Enggak, dia masih tetap bersahabat sama Mrs. B. Jadi Mrs. B itu tahun 98 kurang lebih perusahaan barunya diakuisisi sama Warren Buffett yang berdiri di hadapannya. Jadi toko ini hadap-hadapan nih guys. Ini toko baru nih. Toko lama ada di depan. Sekarang udah sama-sama jadi NFM, Nebraska Furniture Mart. Tapi nanti lu lihat di depan, gue bakal bawa lu ke sana. Ada Nebraska juga. Itu toko lamanya dia guys. Nah, umur 98 tahun, usaha keduanya dibeli sama Warren Buffett. Ternyata namanya juga orang biasa kerja ya. Begitu pensiun, apa yang terjadi? Ya sakit-sakit, pusing kepala. Dan Mrs. B kemudian meninggal dunia di umur 104 tahun. Jadi lu bayangin guys, namanya orang kerja ya, pengusaha itu begitu suruh pensiun ya modar lah. But anyway, Mrs. B hidup umurnya panjang sampai 104 tahun ya. Gue lihat sih investor hebat juga, usianya bisa sampai cepet ya. Kayak Charlie Munger tuh usianya 99 tahun, dia baru tewas guys. Dikit lagi dia cepet tuh umurnya. Mrs. B 104 tahun, kenapa? Karena dia pekerja keras. Dan ini, gue nyebrang, langsung nyampe. Lihat guys. Lah, seberang-seberangan. Gue langsung berada di toko originalnya, Nebraska Furniture Mart. Ini lo bisa lihat. Belok sedikit, Nebraska Furniture Mart juga. Jadi, true story guys. Lo masih bisa jadi saksi sejarah di sini tentang brutalnya dunia bisnis ya. Dan ngasih pelajaran yang sangat-sangat penting lah sama si Warren Buffett. Kalau lo investasi itu betul-betul harus invest di perusahaan yang bagus, yang CEO-nya itu fighter, dan lo harus make sure kalau lo habis akuisisi perusahaannya, lo harus bikin perjanjian klausul. Lo dilarang bisnis lagi yang sama. Kalaupun lo mau bisnis lagi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dulu lo toko furniture, besok bisnisnya toko burger. Supaya nggak kompetisi. Kalau kompetisi pasti menang founder yang lama itu. Garansi. Nah ini contoh si Mrs. B. Nah sejak saat itu kasih pengalaman juga sama si Warren Buffett. Karena setelahnya setiap dia beli saham perusahaan, setelah diakuisisi perusahaan apapun, dia selalu mewajibkan lawyernya untuk tulis di situ persyaratan wajib ada non-competition clause. Jadi lu kalau udah gue beli sahamnya, lu nggak boleh bikin perusahaan yang sejenis guys. Mrs. B menghormati keputusan itu. So Mrs. B setelah
dibeli sama Warren Buffett, dia literally nggak ada buka toko furniture lagi. Jadi Warren Buffett udah bisa tidur dengan tenang bro. Tanpa harus takut besok pagi baca koran ada toko furniture baru yang dibikin sama Mrs. B. Saking kompetitifnya Mrs. B guys, lu bayangin. Dia itu udah digugat berkali-kali. Digugat sama kompetitornya, toko furniture sejenis. Jadi sebetulnya ada begitu banyak toko ya. Lu bayangin toko originalnya nih, 4 hektar. Lu lihat ya, sejauh mata memandang, sofa. Lu jalan ke sana sampai lu gempor juga masih akan ketemu sofa, meja makan. Furniture di sini gue bisa bilang murah lah dibanding toko punya temen gue di Jakarta, dia punya 8 cabang. Barangnya udah impor Cina, terus mahal lagi. Yang di sini jauh lebih make sense harganya Mrs. B. Jauh lebih terjangkau lah. Bahwa nggak ada yang nggak mungkin ya kalau lu punya jiwa fighter, nggak ada yang nggak mungkin. Dia kesini nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya pendidikan, nggak punya gelar, boro-boro bisa lolos dari Uni Soviet aja udah bagus. Tapi dia punya mental fighter dengan duit $500, dia bisa rubah itu jadi perusahaan ratusan juta dolar. Dibeli sama Warren Buffett. Gila nggak? Lu bisa bayangin nggak Warren Buffett, investor terhebat di dunia, beli perusahaan dari CEO, founder yang nggak punya gelar sama sekali. Gila sih. Dan itu ya karena Mrs. B tentu orangnya terpercaya ya, punya kredibilitas. Prinsipnya juga dia setuju. Pertama apa? Sell cheap, always tell the truth. Yang ketiga, don't cheat guys. Menarik ya? So buat teman-teman di luar sana, lu jangan gampang menyerah. Lu bisa ambil pelajaran nih dari Mrs. B. Apalagi buat teman-teman yang perempuan, yang ibu-ibu. Lu tuh wajib punya jiwa fighter. Kayak Mrs. B, umur 96 tahun aja masih ada nyali. Buka bisnis baru, fight sama anak cucunya sendiri. Dia mau buktikan dia belum afkir guys. Dia belum layak pensiun. Dia masih harus jadi lawan yang wajib diperhitungkan. By the way, dari tadi gue ngobrol-ngobrol sama banyak orang ya di kota Omaha ini. Dan mereka semua kenal Warren Buffett udah jelas. Tapi ternyata mereka juga kenal Mrs. B. Bedanya mereka takut kalau dengar nama Mrs. B karena orangnya galak banget, super jutek, tapi Mrs. B itu customer service-nya bagus banget bro. Lu begitu ada masalah tidur, beli kasur di sini, besok tidur lu gak nyaman, lu tinggal telepon Mrs. B, dituker kasur lu, gak pakai banyak cerita. Kualitasnya luar biasa, customer service yang gak ada yang ngalahin. Hari ini lu bayangkan ya, Mrs. B itu cuma punya toko di 3 daerah, Kansas, Omaha, sama Dallas. Tapi penjualan dia mengalahkan toko furniture yang mungkin lu udah tahu namanya lebih terkenal dan punya cabang jauh lebih banyak. Gila ya guys, cabangnya cuma 3 biji aja bisa jadi toko furniture terbesar di Amerika Serikat. Apalagi kalau dia buka toko di tiap negara bagian, can you imagine? Powerful banget Mrs. B. Sampai orang kalau belanja furniture tuh rela lu pergi jauh-jauh ke Nebraska buat belanja di sini. Karena apa? Berkualitas dan murah. Ingat prinsipnya Mrs. B. Sell cheap, tell the truth, do not cheat. So itu pelajaran guys dari nenek-nenek yang meninggal di usia 104 tahun, yang gak bisa baca tulis bahasa Inggris, yang gak punya pendidikan tapi berhasil membuat Warren Buffett terpojok guys. Jadi Warren Buffett terpaksa beli perusahaan dia sampai 2 kali. Gila gak? Ini orang bukan lulusan Harvard, bukan lulusan UI, tapi cuma pelarian imigran gelap dari Rusia guys. So itu guys kilas kisah hidup dari Mrs. B, dan gue udah pernah ketemu orang yang mirip Mrs. B juga di Indonesia, fighter juga dan sama juga dari keterpaksaan kepepet bikin usaha sukses jadi orang hebat. Nah kalau lu gimana guys? Lu pernah gak ketemu orang yang sama di dalam hidup lu yang karena jiwa pantang menyerahnya ya berhasil jadi orang sukses di hari tuanya? Kayak Mrs. B, pantang menyerah guys. Sampai nafas terakhirnya dia masih kerja. Dia kerja tuh di usia 103 tahun masih ngantor. Usia 104 tahun meninggal dunia. Sama kayak Charlie Munger. Usia 99 tahun masih ngantor guys. Gila gak? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera share dong pandangan kalian dan pengalaman kalian. Pernah ketemu gak sosok seperti Mrs. B di dunia nyata yang begitu kuat ya semangatnya, disiplinnya, jiwa kerja kerasnya, pantang menyerah. Dan gimana kisahnya? Share dong di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.